Jadi pada malam hari ini, seperti biasa setiap malam kita selalu mendengarkan renungan firman Allah sebelum kita istirahat malam. Dan renungan-renungan firman Allah itu dapat menguatkan saya dan saudara, ya, dapat menghibur, dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang memberikan iman kita semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, saya mengajak kita semua tundukkan kepala, kita akan berdoa supaya setiap renungan yang saya dan saudara mendengar atau mendapatkannya, dan itu akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di malam hari ini, sebelum kami berbaring di tempat tidur, ya, sebelum juga Tuhan mungkin ada yang masih di perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumah, Tuhan yang akan menolong, tibakan di rumah dengan segala selamat. Dan mungkin saat mendengarkan firman Allah atau renungan malam ini sudah berada di rumah, dan biarlah Tuhan kebenaran firman Allah ini dapat menguatkan saudara-saudara semua, dan bahkan dapat membawa iman percaya kami semua di dalam Tuhan tetap teguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami akan mendengarkan renungan firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan pada malam hari ini kita akan ambil dari Amsal 25 ayat yang ke-25. Saya memberikan judul renungan malam ini yaitu kabar baik. Puji Tuhan, semua kita senang kalau mendengar kabar baik, ya. Amsal 25 ayat 25 di sana dikatakan, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri jauh. Sekali lagi, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kabar baik itu diumpamakan seperti air yang sejuk. Saya dan saudara, kalau kita mendengar kabar yang buruk, kabar yang tidak mengenakan, itu hati kita tidak tenang, jiwa kita tidak tenang. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan dan kita mendapatkan kabar baik itu, Amsal berkata bahwa kabar baik itu seperti air yang sejuk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita minum air, ya, yang sejuk itu, waduh, terasa enak sekali mengalir di tenggorokan, ya. Air yang sejuk, air yang dari mata air langsung, ya, kita minum, kita akan merasakan kesejukan yang sungguh luar biasa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Kita akan melihat di dalam ada satu kisah, ya. Ini ceritanya sudah dari cerita sekolah minggu, ya. Kisah di dalam satu keluarga, ya, di mana bapaknya pikir anaknya ini sudah tidak ada lagi di dunia ini karena mendapat berita bahwa anaknya sudah diterkam oleh binatang buas, dan pada akhirnya saudara-saudaranya melihat tersisa bajunya yang penuh dengan darah. Dan di situ orang tuanya tentunya tidak akan merasa enak mendengar berita seperti itu. Tetapi bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun, dan pada akhirnya
sang orang tuanya atau sang bapak ini ternyata mendengar berita ya dari jauh bahwa anaknya itu masih hidup. Mari kita melihat kisahnya di dalam Kejadian. Di dalam Kejadian 45 ya. Kejadian 45 ayat yang ke-27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Ternyata kisah ini adalah kisah seorang Yusuf ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama kisah Yusuf ini dari anak sekolah minggu ya. Bagaimana kisah daripada Yusuf ini, perbuatan saudara-saudaranya ya, yang membuat dia menderita. Membuat dia menderita sekali. Ya, dijual, diperbudak oleh orang lain akibat perbuatan dari saudara-saudaranya. Ya. Tetapi kita melihat betapa Yusuf itu sangat-sangat luar biasa. Dan mereka bisa berjumpa kembali ketika ada satu perkara, ada satu peristiwa yang sangat hebat, sangat dahsyat, di mana peristiwa kelaparan di negeri yang mereka tinggal, ya, sehingga mereka harus keluar dari negeri itu untuk mencari makanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kisah Yusuf ini sangat-sangat luar biasa, ya. Kalau kita melihat atau mendengar kisah ini, kita membaca di dalam Alkitab ya, bahwa bagaimana penderitaan Yusuf diakibatkan oleh saudara-saudaranya ya. Dan di situ di dalam ayat yang ke-9, Kejadian 45 ayat yang ke-9, dia katakan, ini Yusuf yang menyuruh saudara-saudaranya ya, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Kita melihat kisah ini, tidak ada dendam sama sekali bagi Yusuf. Ya. Yusuf tidak menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya. Dan pada akhirnya dia berkata bahwa Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir, atas seluruh Mesir. Orang yang tadinya dilecehkan oleh saudara-saudara, dihina, ya, dijual oleh saudara-saudaranya. Dia tidak mengatakan bahwa nih, aku nih, sekarang aku sudah menjadi orang penting di Mesir. Dia tidak ada pikiran untuk membalas dendam. Inilah Yusuf yang sangat-sangat dibela oleh Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan tahu hatinya Yusuf seperti apa. Tuhan juga tahu hati saya dan saudara seperti apa. Tetapi kita melihat kisah ini, kita harus memberikan contoh atau kalau ada yang sudah berkedudukan tinggi. Ini kisah Yusuf. Dia menjadi, dia katakan dia sebagai tuan atas seluruh Mesir.
Tuhan atas seluruh Mesir. Bukan Tuhan atas orang yang cuma segelintir yang tahu dia punya kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada di dalam hatinya untuk membalas dendam. Dia percaya kepada Tuhan dan dia diberikan oleh Tuhan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh saudaranya, ya, yang membuat dia menderita. Dan ketika kelaparan menimpa bangsa daripada orang tuanya dan saudara-saudaranya, mereka keluar untuk mencari makanan. Dan ternyata yang mempunyai makanan yang hebat, pemimpin yang hebat, yang sangat luar biasa, yang bijaksana adalah saudara sendiri, yaitu Yusuf. Sehingga dia katakan bahwa segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Saudara, di kisah Yusuf ini, di mana saudara-saudaranya tidak pulang dengan tangan kosong, ya, semua hal-hal kebutuhan mereka dicukupkan, ya, makan dikirimkan kepada bapaknya di sana, ya, sehingga dia katakan di ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihat di kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan dalam firman Allah, maka bangkitlah kembali semangat daripada Yakub ayahnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit semangat, ya, seperti Yakub ini, ya. Dia mengalami luar biasa banget ini anakku. Sampai di cerita ini, saudara membaca di dalam Kejadian 45 ini, dia sudah menyuruh saudara-saudaranya pergi. Dia masih berpesan, kalau mau pulang jangan kalian berbantah-bantah. Bisa aja saudaranya, gara-gara kamu sih. Untung aja ya dia nggak balas dendam. Bisa salah menyalahkan, ini gara-gara kamu, kenapa kamu jual dia, ya. Tapi Yusuf berpesan, saudara membaca di dalam pasal 45 ini, Yusuf ada berpesan kepada saudara-saudaranya, pulang dan di jalan jangan berbantah-bantah. Artinya jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Allah ini, renungan pada malam hari ini menguatkan saya dan saudara. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ketika kita mendapatkan sesuatu, cobaan, masalah yang berat, yakinlah bahwa di balik semua penderitaan itu ada berkat yang kita akan alami. Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Seringkali kita mengeluh ke Tuhan, kok lama banget, ya. Doa saya nggak pernah didengar oleh Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan, karena segala sesuatu Tuhan tahu isi hati kita. Itu sebabnya mari, ketika kita diangkat oleh Tuhan menjadi satu pemimpin, ya, yang mungkin bukan satu pemimpin menjadi presiden seluruh Indonesia ini saya yang pimpin atau saudara yang pimpin. Mungkin ada Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin di dalam satu organisasi, atau pemimpin di dalam keluarga, atau pemimpin
di dalam satu pekerjaan yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan bagi kita, jangan kita salah gunakan. Tetapi kita melihat ketika Tuhan mengangkat Yusuf, dia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Saya melihat, saya merenungkan betapa hatinya Yusuf penuh dengan belas kasihan. Betapa hatinya Yusuf penuh dengan belas kasihan. Biarlah malam hari ini saya dan saudara merenungkan firman ini, bahwa kita harus memiliki hati belas kasihan, sehingga kita tidak menyimpan dari kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi satu pemimpin, ya, kita salah gunakan. Kalau dulu kamu bikin seperti itu sama saya, sekarang saya sudah jadi pemimpin. Nanti lihat aja apa yang saya harus buat kepada kamu. Dan itu bukan pemimpin yang penuh dengan belas kasihan. Pemimpin yang penuh belas kasihan itu, dia tidak menaruh dendam. Dia akan lebih mengasihi orang yang menyakiti hatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini ayat yang terakhir, Amsal 15 ayat 30. Amsal 15 ayat 30, dia katakan, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Kabar yang baik, dia selalu menyegarkan tulang-tulang kita. Mari saya dan saudara memberikan kabar yang baik. Walaupun hati kita tersakiti, berikanlah kabar yang baik yang dapat menyegarkan tulang. Kalau memang ada orang yang sengaja membuat kita menderita, mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Minta belas kasihan. Tuhan, belas kasihan itu turunlah kepada saya, turunlah kepada kita semua, sehingga kita tidak didapatkan yang suka menyimpan dendam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Allah yang sangat luar biasa pada malam hari ini, mari kita memberikan kabar-kabar yang baik. Jangan kita gunakan firman Allah itu untuk selalu memberikan orang lain tidak mendapatkan tulang-tulang yang baik, yang segar, ya. Tetapi mari kita akan memberikan kesegaran lewat kabar-kabar baik. Firman Allah Tuhan punya. Tuhan yang akan membela firman Allah. Dan akhir-akhir ini mungkin ada banyak umat-umat Tuhan, saya dan saudara, ya, kepada orang-orang yang suka menyakiti saya dan saudara, mari kita membawa mereka dalam doa, supaya Tuhan senantiasa menurunkan belas kasihan bagi kita semua. Puji Tuhan, inilah firman Allah atau renungan malam hari ini, yaitu kabar baik dapat menyegarkan tulang. Di dalam Amsal 25 ayat 25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Puji Tuhan, bagaimana Yakub mendapat kabar yang baik, dan biarlah kita pun selalu memberikan kabar yang baik kepada orang lain. Bagaimana Yusuf juga memberikan kabar yang baik, ya. Dia tidak menaruh dendam, tetapi dia menaruh belas kasihan bagi saudara-saudaranya. Puji Tuhan,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini renungan firman Allah luar biasa, sangat menguatkan, dan biarlah kita memiliki kabar yang baik yang selalu menyegarkan tulang dan memberikan air yang sejuk kepada orang lain. Ampuni segala kekurangan kami. Ampuni Tuhan, kalau kami pernah memberikan kami kabar yang buruk bagi orang lain. Ampuni kalau kami tidak menjadi contoh bagi orang lain. Tetapi malam ini firman Allah datang kepada kami semua, supaya kami harus memberikan kabar yang baik bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah kabar yang baik ini menyegarkan saudara-saudara kami dimanapun berada yang mendengarkan renungan ini. Biar kami merenungkan firman Allah siang dan malam, menjadi makanan atau menjadi rema bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.